Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai produk yang akan saya buat, yaitu alat refleksi bahan daur ulang yang khas Borneo. Di era revolusi industri yang sudah memasuki 4.0, seluruh warga dunia dituntut untuk memiliki kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir secara kritis. Hal tersebut saya coba terapkan pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses pembuatan produk ini. Selain itu, saya juga mencoba untuk memahami lebih lanjut tentang era revolusi 4.0 IoT dari berbagai sisi. Menurut pandangan saya, apapun yang menjadi bagian dari IoT atau Internet of Things merupakan pengembangan dari alat-alat elektronika, sehingga ketika kita ingin menciptakan suatu produk modern, kita wajib mengerti setidaknya dasar-dasar elektronika tersebut. Alat-alat kesehatan di rumah sakit yang semakin modern dan canggih juga semakin berkaitan erat dengan elemen elektronik. Referensi untuk mempelajari dasar elektronika saya dapatkan dari berbagai artikel dan tulisan yang ada di internet, sekaligus berdiskusi dengan teman-teman lain di jurusan elektronika dan komputer. Dan sebagai peserta didik, kita juga dituntut kreatif dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang masih bisa digunakan. Saat melakukan pencarian jurnal kesehatan Google Cendekia, saya tertarik dengan jurnal Darul Azhar tahun 2015 oleh Herdi Juniawan yang berjudul Pengaruh Terapi Getar dalam Mengurangi Nyeri selama Pengambilan Spesimen Darah pada Anak Usia 3-6 tahun di Rumah Sakit Haji Andi Abdurrahman, Nor Kabupaten Tanah Bumbu, dan skripsi oleh Resi Bismayasari di Poltekkes Kemenkes Padang yang berjudul Pengaruh Penggunaan Alat Pijat Getar Sederhana terhadap Nyeri Haid pada Mahasiswi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes pada tahun 2018. Keduanya karya ilmiah tersebut memiliki kesimpulan bahwa ada pengaruh getaran terhadap rasa sakit. Getaran di dalam area yang sakit diproyeksikan mengurangi sensasi rasa nyeri. Hal tersebut membuat saya berpikir untuk membuat alat pijat elektrik berbasis dinamo dari stick PlayStation bekas milik adik saya yang sudah tidak digunakan karena dinamo tersebut memiliki ujung beban tak seimbang sehingga ketika berputar akan menimbulkan getaran. Untuk bodinya kita dapat memanfaatkan tempat bekas deodoran roll-on yang sudah tidak terpakai. Alasan digunakannya tempat deodoran bekas karena bentuknya yang kompak, ergonomis saat digenggam, dan ukuran diameter bagian dalam yang pas sekali dengan ukuran diameter dinamo stick PlayStation. Untuk bagian yang langsung terkena permukaan kulit, digunakan kayu ulin sisa pakai pengrajin kayu. Alasan digunakannya kayu ulin adalah sifatnya antibakteri, sebagaimana jurnal Biosynthea yang dipublikasikan oleh FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Pendidikan Biologi tahun 2007. Hasil penelitian ini memberikan data empiris yang menginformasikan adanya daya antibakteri pada ekstrak kayu ulin, khususnya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah bakteri penyebab berbagai macam penyakit, mulai dari infeksi kulit hingga gangguan saluran pernapasan. Jurnal lain pada kedokteran gigi pada tahun 2020 juga mendapati ekstrak kulit batang pohon ulin memiliki sifat antibakteri terhadap Aggregatibacter actinomycetem commentans, yaitu bakteri yang menjadi bersifat patogen oportunistik dan merupakan bagian flora normal yang berkolonisasi di mukosa rongga mulut. Kemudian alat ini juga harus bisa tetap digunakan ketika listrik PLN tidak tersedia, sehingga ditambahkan soket baterai untuk daya cadangan menggunakan baterai 9 volt. Langkah-langkah untuk membuat alat pijat elektrik ini adalah siapkan alat berupa adapter, solder, alat pemotong, dan tembakan lem. Siapkan bahan-bahan berupa deodoran roll-on yang sudah tidak terpakai, dinamo getar stick PlayStation, kabel kecil, soket adapter, soket baterai 9 volt, baterai 9 volt, switch kecil untuk menyalakan matikan dinamo, kayu ulin setengah lingkaran untuk permukaan yang terkena kulit, lem, dan terakhir timah untuk menyambungkan kabel-kabel. 1. Bersihkan deodoran roll-on, buang bola roll-on, potong bagian pembatas bola roll-on, buang lubang untuk soket adapter dan lubang untuk switch kecil.
2. Buat rangkaian yang menghubungkan antara soket adapter, soket baterai, switch, dan dinamo. Jika sudah, pastikan soket adapter dan switch direm dengan baik pada tempatnya. 3. Masukkan dinamo di bekas bracket, bola roll-on, pasang ulin, lalu lem. 4. Pasang kembali antara bagian bawah dan bagian atas deodoran, maka alat sudah dapat digunakan. Satu hal penting mengenai penggunaan alat ini, dilarang menggunakan baterai dan sumber listrik dari adapter sekaligus karena akan menyebabkan dinamo mendapatkan voltase dan arus yang sangat besar, sehingga beresiko dinamo terbakar. Gunakan salah satu sumber daya listrik saja, adapter atau baterai. Nah, sebagai sentuhan akhir, jadi saya akan menambahkan kain sisirangan sebagai ciri khas kain dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demikian penjelasan singkat saya mengenai alat pijak elektrik berbasis bahan daur ulang khas Borneo. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.